Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim ala habibika Mustafaka Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in, nama ba'du. Ingkang sangat kula hormati Kiai Haji Rasyid bin Abdul Ubab bin Maimun Zubair. Seteng mriki wonten kanca-kanca alumni, wonten Kiai Manan, wonten Kiai Sulhan, wonten Pak Sukron, Pak Mukhlisin, sedanten Kiai Abdul Jalil, Kiai Muslihan, wonten Gus Sobah, sedanten ingkang kula hormati. Ini mboten niat diskriminasi, tapi niki prioritas santri sarang. Nanti kula ngaji serius 20 menit. Niki kula seneng jejer Pak sinten Sukron deh. Niki Haji Nerian sareng Mbah Mun. Dia alumni yang pernah menyombongi Mbah Mun. Pertama beliau rawuh haji dolan tengen kula. Gus, Mbah Mun mbek kula jebule terkenal kula teng Mekah niku. Kok saged? Karena tiap wong Mekah ketemu kancane Sukron. Dan itu beliau matur ke Mbah Mun, Mbah kula teng mriki terkenal Mbah. Kok iso Kron? Tiang-tiang mulai Sukron. Ini alumni yang luar biasa niki. Kakak kelas kula 2 kelas. Nggih. Niki nggih kanca kula, nggih musuh kula. Tapi nak teng akhirat pun mboten wani musuhi kula, pun benten kelas mungkin. Mergi kula digiring kalian tiang-tiang sing hafal Quran, ya mbake wis sing hafal jurumiyah. Mboten kelas ya, gimana tengah akhiran mboten. Tapi tak goleki Mas Sukron. Nggih. Goleki. Itu goleki mangke. Kula badhe matur serius sekitar 20 menit nggih. Kula suwun ini khususnya alumni, tapi tidak niat diskriminasi, sinten mawon boleh mendengar ini, karena yang tidak alumni pun kula yakin gadah mahabbah teng Mbah Mun. Kula kados Gus Rosid nderek matur nuwun sanget doa jenengan teng Mbah Mun, teng Nyai Mastia, teng Nyai Fahima, teng Gus Kamil, teng sedanten Mas saya sarang. Kenangan-kenangan ingkang sae, ingkang musalsal ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Akhir-akhir ini Yai sering maos kitab Maslakut Tanassuk. Niki kula waos langsung halaman 3. Niki wonten Kiai Abdul Manan, wonten Gus Rosid. Niki kula gadah napa nggih? Gadah unek-unek, gadah karep supados apa yang ditanamkan Mbah Mun itu jangan sampai diriwayatkan kilan al-qila wal qol, tapi sampai pada titik mudawan, dibukukan. Saya berkali-kali dapat sanad ini, dan itu tidak hanya saya, semua alumni sarang, bukan hanya alumni Anwar saja, juga semua alumni sarang, karena tergabung di Madrasah Ghazaliyah. Mbah Mun ketika haji tahun 1421 dan 1422 Hijriah, niku beliau ngendikan dalam halaman 3 niku, wa qatin toba'a fi qalbi mimma fihi al-atharu thayyibah fi nafsi, maka nafil marrati tsaniyah bima fihi min takhmidil ainain ghamattu fiha ainayya wa qultu la ilaha illallah wa fi akhiril karat Muhammadur Rasulullah. Terus beliau ditalkin dzikir sama Said Muhammad di tahun 1422. Kemudian kitab ini dikarang, kula balen malih, kitab ini dikarang, beliau hanya punya harapan, dan itu dikarang tahun 1422 sak sampunipun haji. Beliau wafat 1440. Dados terpaut pinten tahun niku? 8 tahun nggih. Pinten 18 nggih. 18 tahun. Niki kula waos nggih, betapa yang diinginkan beliau itu kesampaian. Dari tahun pinten 1400
20 sama 21 ya, sama 22, terus beliau wafat 1440, terpaut pinten 18 ya, 18 tahun. Beliau ngendikan kula maknani nggih. Meniki yang sakral 20 menit. Asal Maulal Karim teng halaman 17. Saya tadi hanya sengaja bawa 7 itu angka kesayangan Mbah Mun juga karena ngikuti Quran dan hadis selalu pakai simbol angka 7. Asal Maulal Karim. Asa menawa-menawa sapa al Maulal Karim, Allah zat sing lomo iku ayasma'a. Menawa-menawa ayasma'a yen to ngumpulna sapa Allah taala, yen to ngumpulna sapa Allah taala nafsi ma'a hamalatil ilm. Di saya ngarang ini semoga Allah mengumpulkan saya kata Mbah Mun ma'a hamalatil ilmi sertane wong-wong sing gawa ilmu min ulama'i hadhil ummah. Saking ulama'i hadhil ummah. Wabil akhosilan klan khusus ulama ahlil bait atau ulama ahlil baiti ayat ma'a nafsi ma'a ulama ahlil bait. Jadi keinginan beliau saya ngikuti talqin ini, saya mengarang sanad ini, saya mengijazahkan sanad ini. Jadi memang beliau menulis itu 3 kali, mengabadikan, mengijazahkan talqinu dzikri, kemudian berharap itu manfaat. Dan keinginan beliau, saya ingin kumpul ulama hadhil ummah wabil akhos ulama ahlil bait, yaitu ulama-ulama ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzina rupane wong akeh khassa kang nertemtokno hum alladzina sapa Allah wa taala bi khassa iso kelan pira-pira kekhususan layak alamu kang ora mirsani azamataha ing keutamaane khassa sapa illallah taala sapa Allah taala. Dados keinginan beliau 18 tahun yang lalu itu tercapai juga tidak sekedar maknawiyah saja tapi secara jusmaniyah. Kalau secara maknawiyah tentu Mbah Mun itu sangat dekat dengan ulama ahlil bait maupun yang tidak ahlil bait, yaitu ngurmat santri, nasrul ilmi, tarbiyah dan seterusnya. Tapi Allah nuruti beliau tidak sekedar maknawiyah sampai secara apa? Jusmaniyah. Karena makam beliau itu di Ma'lah bukan sekedar Ma'lah tapi benar-benar Ma'lah yang dekat Sayyidah Khadijah. Agak ke bawah ada Sayyid Muhammad, Sayyid Alawi, Sayyid Abbas. Agak bawahnya lagi Syekh Nawawi Banten. Terus agak samping ke kanan kalau dari arah Masjid Haram itu di situ ada Dorih atau makamnya Syekhina Kiai Haji Maimun Zubair. Jadi jam'unya itu jam'un rohaniyatan wa jam'un apa jusmaniyatan. Jadi ini ijazah ini berkali-kali dijazahkan Mbah Mun, tapi mungkin sebagian alumni tidak baca, nanti lo potongannya itu buatan moco. Dan ini kalau bantu, kalau yakin, hakul yakin dan suul yakin, Pak Sukron ini moco lebih niki. Dua ini kitab yang mergi kalau suka nih, Pak. Seniki mun innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Nang dindi ngaku muridé Mbah Mun ngarang ngopo bagus. Aku rong tuku jare. Tapi niki penting kula aturaken ulama, saya berkali-kali bilang kenangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu harus ditulis. Karena hanya dengan ditulis ilmu itu abadi. Enggak boleh riwayat itu hanya berdasar karena kamu hafalan mundobit itu terus tidak nulis, tidak boleh. Kita itu punya pengalaman buruk dan itu eman betul. Gini ku fiqhul Les bin Sa'ad. Al-Les afqahu min Malik, Dawi Imam Syafi'i. Al-Les afqahu min Malik. Illa anna ashabahu dayya'uhu, kata Imam Syafi'i. Lais itu orang paling alim, alimu Misra, faqihu Misra. Itu kalau debat sama Imam Malik itu berjilid-jilid. Tapi ashabu Malik itu lebih peduli terhadap pikiran-pikirannya Imam Malik, sementara ashabul Les itu enggak, sehingga enggak ada madhabnya hilang. Jadi nasib ulama yang madhabnya hilang itu Les bin Sa'ad, kemudian Sufyan bin Uyainah, ini semua gurunya Imam Malik. Sufyan As-Tsauri juga gurunya Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i. Nanti nasibnya Mbah Mun kalau tidak ada yang mentadwin, membukukan, akan seperti itu. Karena orang
akan menafsirkan tidak dengan panduan guru-gurunya ila Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya masih ingat ketika ini betapa luar biasanya Mbah Mun tentang tafsir. Seperti yang kita katakan Gus Rosid tadi, Mbah Mun itu putra Mbah Zubair, tapi ngaji sama orang ahli tafsir, ahli Quran, itu Said Alawi. Sehingga Habib Salim Asy-Syatiri itu punya karangan ya tentang tafsir, namanya An-Nafahat Al-Haramiyah atau Al-Fawaid Asy-Syatiriyah. Kalau gadah kitab sekitar 2 jilid. Mbah Mun itu dulu ngajar kita Faidul Khobir fi ulumil Quran, fi ulumit tafsir. Rian ngajar seminggu 2 kali di MGS. Ini Pak Sukron ya termasuk alumni MGS, berarti pernah sekolah berapa kali Pak diulang Mbah Mun? Seminggu 2 kali. Jeleng seminggu 2 kali. Khatam. Tak kok khatam gak boleh. Jujur itu baik. Jujur itu baik. Nah, barokahnya mudawan, saya beri contoh satu, betapa resikonya andekan ilmu itu tidak mudawan. Ya kayak Khawarid itu orang yang ibadahnya khusyuk, tapi itu kecelakaan bagi sejarah umat. Sampai Nabi ngendikan syarru hadil ummah al-Khawarid syarrul khalqi wal khaliqah. Orang Khawarid itu buruk-buruknya makhluk, ini Kak sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang Khawarid itu menganalisis nubuwah itu dengan pikirannya sendiri, bukan dengan pikiran sing mudawan musalsal ila Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya beri contoh yang paling gampang. Ketika Nabi Fathu Mekah itu kan corong Jawa kudune kaul itu semangat tawaf. Tapi Nabi unik, semua sahabat itu tawafu mus'atan, semua tawaf secara jalan kaki. Padahal kayak apa kita diusir dari Mekah, kayak apa kita meninggalkan Mekah secara tidak terhormat. Mestinya Fathu Mekah yang diperjuangkan mati-matian itu menjadikan hal yang luar biasa. Dan kita punya kaidah al-ajur bi qadrit ta'ab, bahwa pahala itu sesuai tingkat kesulitan. Tapi Nabi itu unik, semua sahabat itu tawaf jalan, tapi Nabi itu tawaf rokiban. Nabi dengan santainya naik unta, kemudian beliau tawaf. Itu andai kan tidak ditadwin, tidak dibukukan oleh ulama-ulama, termasuk Imam Nawawi yang ngarang Majmu', maka orang Khawarid atau yang sejenisnya, nggak usah diterjemah garis keras atau garis apa nanti sensitif, pokoknya Khawarid dan sejenisnya. Dan itu di Mekah, jadi kamu jangan ngait-ngaitkan dengan Indonesia. Itu mesti menafsirkan kok enak Nabi lengas-lengas numpak unta sing liyane melaku. Tapi barokahnya tafsiran ulama itu dibukukan. Nabi yang saat itu tawaf rokiban, ya, Nabi yang saat itu tawaf secara berkendara itu afdolu mungkin bi alfi fadilatin sampai ila mala nihayatallah daripada yang tawaf masyian. Karena yang tawaf berjalan itu hanya melakukan satu kaidah bahwa al-ajru bi qadrit ta'ab. Tapi itu punya resiko fikih jangka panjang. Andai kan Nabi ikut tawaf jalan, maka akan dianggap syarat sahnya tawaf harus berjalan. Dan itu kita kesulitan ketika kita setengah lumpuh, setengah sakit. Lalu kalau kita pakai kursi roda, pakai skuter, dalilnya apa? Barokahnya Nabi tawaf rokiban, maka ada solusi, ada referensi kalau kita tawaf tidak masyian, yaitu dengan cara naik kursi roda dan yang lain-lainnya. Maka ketika Imam Nawawi, maka yang dilakukan Nabi itu fardun alaihi, Nabi melakukan itu harus, karena Nabi harus menjelaskan ke umat bahwa tidak termasuk syarat sahnya tawaf adalah secara berjalan, tapi naik juga boleh. Itu andaikan tidak ditadwin oleh ulama, maka pikiran ini tidak sampai kita. Dan kita rodok-rodok Khawarid, kok enak Nabi, padahal Nabi pas itu ya sehat. Nah sama ketika Mbah Mun ngersakno Gus Yasin jadi wakil gubernur, juga abahnya Gus Rosid ini Gus Subak kerso jadi DPR RI, Gus Kamil ya ketua DPR Rembang. Itu maka menjadi fikih bahwa ulama itu tidak harus berhadapan-hadapan dengan negara. Buktinya orang sekali Mbah Mun putrane diminta disuruh mengkhidmati negara. Sehingga harus menjadi tradisi besar bahwa ulama dan umarok tidak harus berbenturan. Bukan masalah menangkal. Coba kalau itu tidak ada rawinya,
paling golek gaji, paling golek duit. Loh itu kan ruwet. Itu tafsiran Khawarij. Jadi, loh saya itu punya sanad mutasil. Saya berkali-kali ketemu abahnya Gus Rosid, beliau juga guru saya, Gus Subab, semuanya. Itu ketika beliau menolak itu Mbah Mun maksa. Gus Kamil dulu pertama disuruh jadi DPR ya menolak, sampai pernah transit di dalam saya di Jogja itu 3 hari. Dan Mbah Mun akhirnya sampai duka harus mau. Tapi lama-lama kita tahu bahwa beliau ingin menyelamatkan Indonesia, bahwa Indonesia nggak perlu dipertentangkan antara ulama dan